sekarang kalian perhatikan keadaan diri ataupun lingkungan kalian. Apakah terdapat beberapa kekurangan pada keadaan diri ataupun kehidupan kita? Pastinya terdapat beberapa kekurangan pada tubuh ataupun kehidupan kita. Namun, apakah kekurangan tersebut menjadi alasan untuk kita merasa malu, sebal, atau kurang optimis? Mungkin banyak di antara kita yang memiliki kekurangan fisik ataupun keadaan, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang penuh kekurangan. Namun, fisik dan keadaan kita saat ini adalah sebaik-baiknya takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa menerima ketentuan yang telah Allah tetapkan pada diri kita? Yang pasti sebagai hambanya kita harus menerima secara ikhlas dan mensyukurinya dengan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat meraih kebahagiaan hidup. Lalu kita sebagai hamba Allah juga harus yakin bahwa segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengimani dan menerima takdir yang telah Allah tetapkan pada diri kita, maka kita telah mengimani adanya qadha dan qadar. Apa itu qadha dan qadar? Qadha artinya ketentuan, ketetapan, atau keputusan. Secara istilah, qadha adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu, baik itu kebaikan maupun keburukan bagi setiap makhluk yang ditetapkan sejak zaman azali yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sementara itu, qadar berasal dari kata qadara, yaqdiru qadran, artinya kepastian, peraturan, dan ukuran atau kadar. Secara istilah, qadar menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu perwujudan atau realisasi atas ketentuan yang telah ditetapkan Allah atau qadha sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan takdir yang berlaku di masa lampau, masa sekarang, atau di masa yang akan datang. Takdir saling berpengaruh dengan hukum sebab akibat. Hubungan antara qadha dan qadar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan karena qadha diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan qadarnya sesuai dengan kehendaknya. Contoh dari qadha adalah Allah menetapkan semua makhluk akan mendapat rizki. Sedangkan contoh dari qadar adalah rizki yang diterima makhluk akan berbeda-beda sesuai kadar yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ukur. Nah, sekarang kita simak yuk dalil tentang iman kepada qadha dan qadar. Kalian simak dengan baik ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Artinya, tidak ada bencana atau apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Artinya, yaitu zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Walaupun setiap manusia telah ditetapkan takdirnya, namun bukan berarti manusia tinggal diam begitu saja dan menunggu tanpa berusaha ataupun berikhtiar. Manusia tetap wajib berusaha dan berikhtiar agar mendapatkan yang terbaik baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan manusia untuk menjalani kehidupan dengan berikhtiar ataupun berusaha sekuat tenaga dan diiringi dengan doa. Terkait hubungan antara qadha dan qadar dengan ikhtiar dan doa, sebagian ulama berpendapat bahwa takdir dibagi menjadi takdir mu'alaq dan takdir mubram.
Takdir mu'alak yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Sedangkan takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberikan peran untuk mewujudkannya. Takdir mubrom tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contoh takdir mu'alak adalah seorang anak yang dapat meraih cita-citanya karena ia rajin belajar. Sedangkan contoh dari takdir mubrom adalah waktu kelahiran dan jenis kelamin seseorang.